Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada. Malam ini saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau kami ada sebagaimana kami ada sampai detik ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami hendak bersyukur, kami hendak memuji nama-Mu yang besar dan mulia. Dengan segenap hati dan kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami hendak menaikkan segala pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau bertata atas pujian dan penyembahan kami. Engkau layak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini nyanyian syukur kami, ini pujian kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku Yesus Raja,
yang berkuasa dan layak disembah. Oh, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami sembah Kau, layak Tuhan disembah selamanya. Yesus Tuhan, ku nyanyikan Hosana bagi Raja mulia. Semua yang di rumah sama-sama kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan, kekal selamanya Kau yang berkuasa. Terpujilah, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Yesus Tuhan Raja kami. Masing-masing dari kepada kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan,
kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan KAB News untuk hari ini. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam ibadah doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Dan ibadah raya di gereja pada hari Minggu 5 Juli 2020 pada jam 9 pagi, jam 11 siang dan jam 5 sore. Untuk ibadah Super Kids secara online setiap hari Minggu akan tayang pada jam 10 pagi. Dan ibadah raya online Minggu 5 Juni 2020 akan tayang pada jam 2 siang. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami saatnya akan memberikan Tuhan persembahan ini. Kami mau memberikan dengan sukacita di hati kami Tuhan. Karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, Link Aja, GoPay, dan Dana. Sekian KAB News, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan itu anugerah dan kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah Tuhan. Sehingga hari ini kami dapat mendengarkan ibadah secara online Tuhan, di ibadah tengah minggu, di ibadah doa malam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu tetap sama dimanapun kami berada, dimanapun kami mendengarkan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Kami akan dimerdekakan, kami akan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, berkati lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, para pemirsa yang sedang menonton Blessing Night pada hari ini. Shalom, apa kabar? Luar biasa selalu, amin. Nah Bapak Ibu Tuhan, kita sudah melakukan ibadah secara offline di Jalan Tegalsari nomor 60 dengan protokol-protokol new normal. Dan kemarin minggu lalu perjamuan kudus, antusiasme dari para jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan sangat luar biasa. Dan berikut adalah cuplikan Bapak Ibu untuk ibadah new normal minggu lalu. Selamat menyaksikan.
Ya itu Bapak Ibu ibadah minggu lalu. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan protokol yang baik. Dan kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan harus tetap maju, harus tetap bersama-sama dengan Tuhan, harus tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya dorong bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki keberanian untuk beribadah bersama-sama di ibadah offline. Saya undang Bapak Ibu dapat beribadah jam 9, jam 11 dan juga jam 5 sore. Ibadah hanya dilakukan selama 1 jam sesuai dengan protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Jadi saya dorong Bapak Ibu untuk tidak terlambat dan juga untuk tidak membawa anak-anak yang di bawah 12 tahun. Dan juga bagi Bapak Ibu yang memiliki umur 65 tahun ke atas, saya juga dorong Bapak Ibu untuk dapat beribadah di rumah. Nah, saya akan lanjutkan khotbah saya minggu lalu di Blessing Night mengenai forward atau maju. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan didorong untuk selalu maju, selalu bertumbuh. Nah, kalau Bapak Ibu tahu bahwa kemarin saya mendengarkan radio Suara Surabaya bahwa Jawa Timur memiliki title yang luar biasa. Ya, yaitu bahwa apabila Jawa Timur bisa menyelesaikan atau mengatasi COVID-19, maka Indonesia berhasil menyelesaikan COVID-19. Sebuah title yang tidak membanggakan karena kita berada di Jawa Timur, Surabaya berada di Jawa Timur, tetapi di Jawa Timur adalah ikon bagaimana apabila Jawa Timur bisa menyelesaikan COVID-19 maka Indonesia berhasil menyelesaikan COVID-19. Nah Bapak Ibu, apapun situasi keadaan di luar, kita harus tetap maju. Kita harus tetap bertumbuh pengenalan akan firman Tuhan. Nah saya ambil akronim dari forward yaitu FORWARD. Nah sebelum saya masuk saya ada quotes Bapak Ibu, orang Kristen sebenarnya dipanggil untuk berbeda dari dunia. Dikarenakan kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ada dalam tekanan. Orang Kristen sebenarnya dipanggil untuk berbeda. Kita berada di dunia, kita berada di bumi ini, tapi kita berbeda. Ya, saya sering Bapak Ibu sampaikan dan banyak yang mendapatkan berkat bahwa Daniel berada di dalam Babel, tapi Babel tidak berada dalam Daniel. Berbeda dengan bangsa Mesir, bangsa Israel. Bangsa Israel sudah terbebas dari bangsa Mesir. Sudah keluar dari bangsa Mesir, tetapi bangsa Israel masih tetap di Mesir. Karena gaya perbudakannya, karena gaya menuntutnya dan sebagainya. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa orang Kristen dipanggil untuk berbeda, sama-sama katakan berbeda. Lukas 9 ayat 62 mengatakan tetapi Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membaca ya tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Karena itu masa lalu adalah masa lalu. Hari ini adalah hari ini. Ya, Tuhan memberikan masa lalu begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Meskipun adanya COVID-19 ini saya percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap luar biasa. Tapi Tuhan lebih tertarik kepada masa depanmu. Karena firman Allah berkata bahwa engkau akan diberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Penuh dengan sukacita yang ada kepastian Bapak Ibu. Matius 14 ayat 22 yaitu kisah setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang. Setelah itu perikop ini adalah perikop bagaimana Yesus berjalan di atas air. Firman Allah berkata sesudah itu Yesus segera memerintahkan muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya. Padahal Yesus tahu loh bahwa akan ada badai, akan ada angin sakal yang akan menggoyangkan. Yesus tahu, tetapi kenapa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahuluinya? Ada kata mendahuluinya. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena Yesus mau bawa murid-muridnya maju. Ya, sama-sama katakan maju, forward. Nah, akronim yang saya ambil yaitu forward. Bapak Ibu bisa melihat ibadah minggu lalu di Blessing Night. Ya, saya akan persingkat Bapak Ibu. Yang pertama F adalah future, masa depan. Kita percaya bahwa masa depan milik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, yang kedua yaitu O dari ordinary people, orang biasa. Tuhan tidak menuntut orang luar biasa yang dia pakai. Justru kalau Bapak Ibu baca dalam firman Tuhan, hanya orang biasa lah yang dipakai Tuhan. Karena dengan Roh Kudus orang biasa itu menjadi luar biasa. Contoh Daniel.
Ya, contoh Yusuf, contoh Daud, mereka orang-orang biasa, tidak ada sesuatu yang hebat dari mereka. Tapi karena Roh Kudus turun atas kehidupan mereka, bahkan Saul pun, maka orang-orang ini menjadi orang yang luar biasa. Yang ketiga yaitu R dari resiliensi atau keuletan. Ya, orang yang ulet, orang yang tekun akan mengalahkan orang yang jenius. Di mana engkau konsisten, berlahan, ulet, pasti akan menjadi sesuatu yang besar. Akan ada kemajuan. Tidak ada hal yang besar yang tiba-tiba besar. Semua hal besar dimulai dari hal kecil. Gereja GBI Keluarga Allah Blessing dimulai dari segelintir orang, Bapak Ibu, persekutuan doa di rumah saya. Ya, di Jalan Manyar Kertoadi, ya kan, di rumah papa saya. Segelintir orang, Bapak Ibu. Persekutuan doa, setelah itu berkembang, lalu kita buka gereja. Setelah kita buka gereja, 2 kali ibadah, jam 4 dan jam 6. Jam 4 pembukaan full, Bapak Ibu. Ya, setelah pembukaan minggu berikutnya, yang datang cuma 6 orang, luar biasa. Tidak ada segala sesuatu yang besar, langsung besar. Dimulai dari yang kecil. Di saat kita ulet, orang yang setia dalam perkara kecil akan diberi perkara besar. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, saya lanjutkan. Ya, W atau W yaitu wholehearted prayer atau doa sepenuh hati. Sama-sama katakan doa sepenuh hati. Kalau Bapak Ibu mau maju dalam kehidupan, engkau harus memiliki doa sepenuh hati. Bukan doa karena mau, doa karena membutuhkan, tapi doa khusus hanya untuk mencari Tuhan. Saya ambil dalam 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Dikatakan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Bukan supaya dia diberkati, bukan supaya diberikan hikmat, bukan supaya dia disembuhkan. Tapi kenalilah Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan dengan rela hati. Tanpa paksaan dan tulus. Tulus itu apa? Tidak menuntut apapun. Ya, yang engkau mengenal Tuhan, engkau berdoa kepada Tuhan, yang engkau hanya perlukan hanyalah mencari wajah Tuhan. Itu saja, tidak ada yang lain. Ya, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-citanya. 1 Tawarikh 29, saya lanjutkan ayat yang ke-10. Ya, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Nah, saya ada yang warna kuning Bapak Ibu. Jika engkau mencari Dia. Sama-sama katakan jika engkau mencari Dia. Sekali lagi lebih semangat jika engkau mencari Dia. Nah, saya akan ambil ini Bapak Ibu. Jika ada engkau, ada mencari, ada Dia. Jika adalah membalikan semua keadaan yang ada. Tetapi contoh Bapak Ibu. Ya, saya mau membantu kamu. Jika kamu membantu aku terlebih dahulu. Aku mau memberikan makanan yang banyak untuk kamu. Jika kamu baik kepada aku. Artinya apa Bapak Ibu? Ada sebuah kondisi apabila engkau mau mendapatkan perkenanan oleh Tuhan. Apakah engkau mau mendapatkan supaya doamu terjawab mungkin. Firman Allah berkata jika engkau mencari Dia. Tanpa kita mencari Tuhan, apa yang kita kejar akan menjadi sia-sia. Ya, karena itu saya ada quotes bagus Bapak Ibu luar biasa yang mengatakan seperti ini. If you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Apabila Anda berdoa hanya pada saat memiliki masalah, maka Anda dalam masalah. Sekali lagi ya, yuk kita pakai sama-sama yang berwarna kuning. 2, 3. Apabila Anda berdoa hanya pada saat memiliki masalah, maka engkau dalam masalah. Karena itu kita berdoa kepada Tuhan bukan hanya karena masalah Bapak Ibu. Kita berdoa dengan Tuhan karena kita mengucap syukur bahwa Dia baik dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena penyertaannya luar biasa. Kita bisa beribadah secara online luar biasa. Itu semua karena anugerah Tuhan.
Ya, nah ada kata jikau, lalu ada kata engkau. Bukan orang lain, tapi engkau. Saya tunjuk kamera Bapak Ibu supaya saya bisa melihat mata Bapak Ibu dengan tajam. Engkau, ya kan? Bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anak-anakmu. Engkau, spesifik buat engkau. Banyak orang titip doa, ya boleh nggak? Boleh Bapak Ibu, nggak salah. Tapi kalau cuma titip tok, kita nggak berdoa, ya buat apa? Halo? Ya kan? Karena itu bukan hanya titip, tapi kita juga berdoa. Boleh nggak sih Pak minta tolong berdoa untuk hamba Tuhan? Boleh. Ya, itu justru saya mengucap syukur kalau Bapak Ibu minta bantuan doa. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita senantiasa mendoakan Bapak Ibu supaya semuanya terbebas dari penyakit. Tetapi kalau cuma minta tolong terus kita nggak pernah muncul ke gereja, kita nggak pernah baca Alkitab, ya nonton online juga di skip kan dan sebagainya. Nah buat apa? Firman Allah berkata bahwa jika engkau, halo, ya jangan katakan engkau deh. Jika saya, sama-sama katakan saya. Sekali lagi katakan saya. Ya, kita harus mencari Tuhan. Lalu apa? Mencari Dia. Kata mencari di sini bukan mencari berkatnya loh. Bukan mencari mujizatnya. Tapi mencari pribadinya. Mencari Injil kebenarannya. Ya, Dia di sini katakan apa? Dia adalah Yesus Kristus. Jika engkau mencari Dia. Yuk Bapak Ibu kita koreksi diri kita pribadi. Apakah kita selama ini berdoa karena mencari Tuhan? Atau kita kali ini berdoa ya untuk mencari jawaban dari pergumulan kita. Ya, boleh nggak Pak kita mendoakan pergumulan kita? Boleh, tapi fokusnya bukan di situ. Tapi fokusnya yaitu mencari Tuhan. Nah, ada sebuah ilustrasi yang luar biasa dalam Lukas 18 ayat 1. Ya, Bapak Ibu pasti sering membaca ini. Saya hanya bacakan saja dan Bapak Ibu bisa pelajari baik-baik. Bapak Ibu highlight di Alkitab Bapak Ibu. Dan setelah firman ini Bapak Ibu baca ulang. Ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ya, bukan yang minggu siang. Bukan yang minggu sore, tetapi yang siang malam setiap hari berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Perhatikan Bapak Ibu, di saat engkau berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, engkau tidak memikirkan apa beban yang engkau hadapi, engkau tidak memikirkan masalah, engkau tidak memikirkan berkatnya, engkau hanya mau pribadinya. Firman Allah, adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Wow, luar biasa Bapak Ibu. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu yang sudah lama gak berdoa, udah santai, udah gak pernah, mungkin udah gak pernah baca Alkitab, yuk start. Ya, setiap orang-orang percaya kepada Tuhan harus maju. Sama-sama katakan maju, forward. Lebih baik memiliki doa-doa dengan perasaan hati jika kata-kata tidak datang secara lancar. Ya, daripada memiliki doa dengan kata-kata yang lancar namun tanpa hati. Ya, kadang ada beberapa kata-kata yang tidak bisa kita ucapkan.
Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa mengucap syukur. Mungkin beban kita terlalu berat, mungkin. Ada kata-kata yang gak bisa ucapkan. Lebih baik kita fokus kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Ya, daripada kita memakai kata-kata yang indah. Ya, saya pernah Bapak Ibu ya mendengarkan doa makan. Bayangkan doa makan Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Semua disebutin dari Sabang sampai Merauke. Bahkan Afrika Selatan disebutin semua Bapak Ibu. Ya, wow, kata-katanya indah, saking indahnya dan saking lamanya, makanannya selak dingin Bapak Ibu. Ya, tidak perlu kata-kata yang indah. Ya, yang penting adalah perasaan hati kita berfokus kepada Tuhan. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Soren Kierkegaard, ya, ini adalah seorang teolog juga. Dia mengatakan seperti ini, prayer does not change God. Berdoa tidak mengubah Tuhan. Engkau berdoa sehebat apapun, selama apapun tidak akan pernah mengubah Tuhan. Tapi di saat engkau berdoa, but it change him who pray. Itu mengubah pribadimu, mengubah keadaanmu, mengubah dirimu yang sedang berdoa. Karena itu di saat kita berdoa, jangan harap Tuhan berbelas kasihan, tidak. Tapi di saat kita berdoa, justru kita mengerti kitalah yang berubah menjadi serupa dengan Kristus. Oke, itu yang keempat. Yang kelima Bapak Ibu yaitu attitude atau sikap. Sikap yang saya katakan ini adalah sikap iman. Sikap keberanian. Bukan hanya positive thinking, tapi sesuai dengan firman Tuhan. 1 Tawarik 28 ayat 20 mengatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allahku menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Jadi firman Bapak Ibu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata kuat artinya engkau strong dalam pengenalan firman Tuhan. Kata teguh artinya apapun keadaannya, apapun masalahnya, engkau tetap teguh. Bukan berarti kita positive thinking, kita positive feeling, kita memiliki iman. Bukan berarti gak ada masalah. Perhatikan, karena Yusuf memiliki iman kepada Kristus, dia mendapatkan masalah. Di saat Sadrak, Mesak, Abednego, dia memiliki iman kepada Kristus, kepada Tuhan, ya kan? Dia ada dalam masalah. Bahkan Daniel, di saat dia teguh dalam firman Tuhan, ada masalah. Tetapi ingat, masalah adalah jalan Tuhan untuk membuat mujizatnya. Yang percaya katakan amin. Ulangan 31 ayat 6-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari ini Bapak Ibu, di saat engkau menghadapi semua info yang negatif, semua keadaan yang tidak baik, apakah kita sudah kuat dan teguh? Apakah kita sudah menguatkan hati kita dan teguhkanlah hati kita? Apakah kita punya prinsip? Sekali lagi, orang beriman bukan berarti gak punya masalah. Justru masalah itu akan mendewasakan kita. Justru masalah itu kita akan melihat kuasa Tuhan. Ya, kalau kita berkata aku ikut Tuhan, aku mau gak ada masalah, engkau salah besar Bapak Ibu. Ya, saya mau beritahu, bahkan Yesus Kristus pun karena memiliki iman, dia mati di atas kayu salib untuk setiap kita. Amin. Ya, lupa terus gimana Bapak? Terus gimana dong? Di saat engkau mempertahankan iman, di saat engkau memiliki sikap sesuai dengan firman Tuhan, meskipun engkau ada masalah, engkau percaya bahwa engkau memiliki Tuhan yang jauh lebih besar. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu saya ambil quotes Bapak Ibu, iman adalah melihat yang tidak nampak, mempercayai yang tidak masuk akal, dan menerima yang tidak mungkin. Sekali lagi yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Iman melihat yang tidak nampak, mempercayai yang tidak masuk akal, dan menerima yang tidak mungkin. Ya, ada quotes Bapak Ibu saya ambil dari internet. Overcoming obstacles start with a positive attitude and faith that God will see you through. Melewati masalah, menghadapi masalah, mengalahkan masalah dimulai dari mana kita memiliki sikap yang positif dan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah melihat kita melewatinya. Ya, Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kadang masalah terjadi itu jalan buntu Bapak Ibu.
Ya, bangsa Israel pada saat keluar dari bangsa Mesir, di depan ada laut, di belakang ada tentara. Tidak bisa apa-apa. Ya, tapi di saat mereka berserah kepada Tuhan, Tuhan membuat jalan keluar. Bapak Ibu, sekasih dalam Tuhan, sikap akan menentukan engkau maju atau tidak. Ya, yuk Bapak Ibu forward, sama-sama katakan forward. Ya. Yohanes 11 ayat 40 mengatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus menjawab dia, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu bahwa jika kamu percaya kamu akan melihat kemuliaan Allah. Yang kelima Bapak Ibu, yang keenam. Betul, yang keenam. Oke, remember, ingat. Ya, kurang 7 menit Bapak Ibu, saya cepat saja. Remember, ingat. Ya, Mazmur 103 ayat 1-3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kalau engkau hari ini menghadapi sebuah masalah tekanan yang membuat engkau tidak bisa maju, ingatlah ya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Ingatlah masa lalumu bahwa Tuhan selalu membimbing engkau. Bayangkan Bapak Ibu, saya juga nggak tahu Bapak Ibu, ya masa lalu saya, ya kena saya masuk ke dalam fotografer, videografer, akhirnya saya bisa video. Ya, saya nggak tahu, nggak ada keinginan sama sekali. Saya pergi kuliah di Singapura Bapak Ibu. Ya, CC saya ngambil choir, ngambil singer, ngambil praise and worship. Saya bisa ngambil sound system Bapak Ibu. Nah ini kan Bapak Ibu, ini seperti apa ya? Seperti puzzle yang disiapkan sehingga ya meskipun saya nggak expert Bapak Ibu, sehingga saya bisa belajar Bapak Ibu. Ya, bukan hanya itu Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam dunia pelayanan, papa saya langsung menyuruh dulu bisnis dulu. Bisnis apa? Bisnis yang berhubungan dengan marketing dan sebagainya. Sehingga apa? Saya bisa ngobrol dengan orang dengan nyaman. Ya, papa saya sudah bernubuat buat saya. Pada saat saya renang di Atlas Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu saya renang ya. Saya masih kecil, saya bisa ngomong-ngomong dengan orang yang umurnya jauh di atas saya. Saya masih kecil, belum 10 tahun, saya sudah bisa ngomong dengan orang yang di atas saya sekitar umur 50 tahun lebih dan sebagainya Bapak Ibu. Ada sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah kemarin saya ikut year 1 degree Bapak Ibu. Saya disuruh breakdown Bapak Ibu. Engkau usia segini-segini apa yang engkau ingat. Usia segini-segini apa yang engkau ingat. Usia segini-segini apa yang engkau ingat. Dan setelah saya coba gambar, saya tulis dalam kertas Bapak Ibu. Ada benang merah Bapak Ibu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, coba ingat Bapak Ibu kebaikan Tuhan. Mungkin engkau sedang bisnis, mungkin engkau dulu SMA seperti apa, mungkin engkau dulu SMP seperti apa. Percayalah Bapak Ibu, ada sebuah benang merah. Tuhan sudah siapkan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, saya sering ngasih ilustrasi seperti ini. Uang itu bukan uang, itu kertas. Tapi karena Bank Indonesia memberikan nilai kepada uang itu, kertas itu, maka kertas itu dikatakan uang. Betul kan? Ya, benang merah itu adalah nilai Anda, value Anda, kekuatan Anda. Ya, ingat, coba diingat Bapak Ibu. Saya kalau Bapak Ibu ada waktu luang, kayaknya Bapak Ibu banyak waktu luang di rumah karena kan kita WFA, ya kan? Coba ditulis. Ya, dulu masa kecil yang diingat apa? Lah Pak, kecil aku dulu lali KB. Enggak, pasti ada sesuatu yang ingat. Ya, Cevera kemarin ngobrol-ngobrol sama aku juga ya Bapak Ibu ya, Cevera. Dia masih ingat kok masa lalunya. Ya, di mana dia megang setrika yang panas itu dipegang Bapak Ibu ya, dan nggak nangis. Ada cerita-cerita Bapak Ibu. Nah sekarang saya mau dorong Bapak Ibu. Ya, Tuhan sudah menyiapkan engkau. Tuhan sudah melihat masa depanmu. Karena Tuhan memiliki waktu yaitu kairos Tuhan. Amin. Ya, ingat Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yaitu decision. Keputusan. Ya, keputusan. Apapun yang kita lakukan tanpa keputusan tidak akan pernah maju. Ya, make a decision. Ya, GBI Keluarga Allah Blessing dikatakan nekat Bapak Ibu. Saya memberitahu ini terjadi karena sebuah keputusan. Terjadi karena melihat masa depan, terjadi karena doa, terjadi karena melihat masa lalu, terjadi karena sebuah keputusan. Karena itu kita berani ibadah offline. Ya, keputusan. Engkau mau bisnis, engkau perlu keputusan. Laleme angan-angan tok bojai Bapak Ibu. Do you understand bojai?
Ya, percuma Bapak Ibu, karena itu engkau memerlukan sebuah keputusan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi sebuah keputusan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Keputusan akan mengubah kehidupan Bapak Ibu. Keputusan akan menentukan kemajuan Bapak Ibu. Ya, Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 8 ayat 3. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Bapak Ibu, buat keputusan. Henry Ford tidak akan pernah bisa membuat mobil Ford kalau dia tidak memberikan sebuah keputusan. Ya, Jeff Bezos, pemilik Amazon.com, tidak akan pernah memiliki sebuah toko di seluruh dunia dengan online tanpa keputusan. Steve Jobs, pemilik Apple Corporation, Bapak Ibu ya, handphone, iPad, iPhone dan sebagainya, tidak akan pernah terjadi tanpa keputusan. Ya, Bapak Ibu, semuanya memerlukan sebuah keputusan. Semuanya perlu membuat keputusan. Entah keputusan itu baik atau jelek, membuat engkau jatuh atau membuat engkau naik. Saya mau beritahu, setiap keputusan akan membuat engkau maju. Kalau engkau jatuh, engkau bisa belajar. At least engkau lebih maju. Tapi di saat engkau berhasil, engkau juga mau membuat keputusan. Engkau tambah maju. Orang yang tidak akan pernah maju adalah orang yang tidak pernah membuat keputusan. Ya gini-gini aja. Ya gitu-gitu aja. Keputusan ada yang salah nggak? Ada. Ya, banyak ya kan. Tetapi engkau bisa belajar. Ya kalau kita udah kasih keputusan salah diterus itu namanya bebal. Forward Bapak. Ya, F dari future, O dari ordinary people, ya orang biasa, R dari resiliency yaitu keuletan ketekunan. W dari wholehearted prayer, berdoa dengan sepenuh hati. E adalah attitude atau sikap dengan iman. R adalah remember, D adalah decision. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pandemi sebesar apapun, kita tetap maju. Karena bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat GBI Keluarga Allah Blessing ataupun pemirsa yang sedang melihat ibadah online Blessing Night atau doa malam ini Tuhan. Biarlah Engkau ketuk hatinya, biarlah Engkau jamah setiap mereka supaya mereka mau maju Tuhan. Mereka memiliki sebuah keputusan untuk maju. Apapun yang terjadi, masalah sebesar apapun, kami percaya bahwa Engkau jauh lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Dan berdoa Tuhan setiap tekanan, setiap penyakit yang dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan, tidak akan merintangi mereka untuk mencari siapakah Engkau. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, meteraikan kebenaran firman. Bapak Ibu dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah dengan iman percaya. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita dari Allah anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau. Sehingga apa saja engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Apapun masalah yang engkau hadapi, engkau dapat melewatinya dengan kemenangan yang aslinya daripada Tuhan. Sekian terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Udah dikat.